Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Maulana. Uh, Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi mata kuliah perancangan tata letak fasilitas pabrik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan fasilitas. Mengapa perencanaan fasilitas itu penting? Karena perencanaan fasilitas pabrik bertujuan mengatur area kerja dan segala fasilitas produksi yang paling ergonomis untuk proses produksi yang aman dan nyaman, sehingga akan menaikkan moral dan performa dari operator ataupun pekerja. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup perencanaan fasilitas. Yang pertama itu berkaitan dengan perencanaan lokasi pabrik, yaitu penetapan lokasi di mana fasilitas produksi yang harus ditempatkan. Yang kedua adalah perencanaan fasilitas produksi yang akan meliputi perencanaan struktur bangunan, perencanaan tata letak fasilitas produksi, dan perencanaan material. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa lokasi pabrik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa lokasi pabrik, yaitu ada dua metode. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif lebih bersifat objektif. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan dan memiliki signifikasi yang berkaitan dengan proses pemilihan lokasi pabrik. Yaitu lokasi pensuplai bahan baku, lokasi pemasaran, lokasi tenaga kerja, kondisi iklim dan undang-undang dan peraturan yang ada pada daerah tersebut. Yang kedua, pemberian bobot dari masing-masing faktor yang telah diidentifikasi tersebut berdasarkan derajat kepentingannya. Yang ketiga adalah memberi skor masing-masing faktor yang akan diidentifikasi dengan skala angka 1 sampai 10, dengan angka 10 yang terbaik. Angka keempat, mengalihkan bobot dari masing-masing faktor dengan skor dan tiap-tiap alternatifnya dan menghitung total perkalian skor dan bobot. Dari total perkalian ini, maka pemilihan alternatif lokasi yang dianggap paling baik yaitu adalah alternatif lokasi yang memiliki ZJ yang terbesar. Yang kedua, metode kuantitatif. Dalam metode kuantitatif ini dianggap objektif. Metode kuantitatif memiliki dua metode, yaitu metode analisa pusat gravitasi. Metode analisa pusat gravitasi ini yaitu lokasi yang optimal dari suatu pusat fasilitas produksi pada dasarnya akan dipengaruhi oleh lokasi dan di mana sumber-sumber material yang dibutuhkan untuk produksi. Pada pendekatan analisa pusat gravitasi ini dibuat dengan memperhitungkan jarak masing-masing lokasi sumber material ataupun daerah pemasaran dengan lokasi pabrik yang akan direncanakan. Selanjutnya, metode analisa transportasi meliputi penetapan suplai yang cukup, pemilihan lokasi untuk fasilitas-fasilitas baru yang akan ditambahkan nanti, terus penetapan berbagai bentuk atau sumber produksi guna memenuhi kapasitas produksi sesuai dengan demand yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi tata letak fasilitas pabrik. Tata letak fasilitas pabrik adalah sebagai tata cara atau pengaturan fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. Pengaturan tersebut akan memanfaatkan luas area untuk menempatkan mesin dan material penunjang. Selanjutnya, bagaimana layout pabrik yang baik? Kalau menurut saya, yang setelah saya baca beberapa referensi, layout yang terbaik adalah layout yang aman, nyaman, serta mempermudah pekerja dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti penempatan mesin, material yang tepat. Selanjutnya, kelebihan kekurangan tata letak proses. Kelebihan dari tata letak proses adalah memungkinkan utilisasi mesin yang tinggi, terus sangat fleksibel. Kekurangannya
meningkatnya kebutuhan material handling. Yang kedua tuh pengawasan produksi yang lebih sulit, meningkatnya persediaan barang dalam proses, total waktu per unitnya lebih lama. Definisi dan contoh tata letak produk. Definisi tata letak produk adalah yang mana mesin dan fasilitas produksi lainnya akan diatur menggunakan prinsip machine after machine berdasarkan garis aliran dari proses produksi tersebut. Contohnya proses produksi mobil, perakitan mobil, manufaktur, peralatan elektronik dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tata letak grup teknologi. Metode grup teknologi adalah untuk mengolah entitas yang mirip seperti komponen, proses, tools dan lainnya untuk mengurangi kompleksitas manufaktur dengan cara membaginya menjadi sub manufaktur dalam bentuk sel. Selanjutnya bill of material. Bill of material adalah produk akhir yang terdiri dari daftar item, bahan atau material yang akan dibutuhkan untuk merakit ataupun mencampur produk untuk memproduksi produk akhir. Terakhir, analisa break-even point. Analisa break-even point adalah total pendapatan yang didapatkan sama dengan biaya yang dikeluarkan, atau biasa disebut titik impas. Rumus mencari BEP yaitu BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit kurang biaya variabel per unit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.